Baik, sahabat MGTV, masih di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kuntakumara. Dan episode kali ini masih episode stay at home, kerja dari rumah, work from home, aktivitas hampir segalanya dilakukan dari rumah. Dan kita membahas tentang 5 hal yang membuat kerja kita tidak menjadi sumber kebahagiaan. Seharusnya bekerja itu membuat kita bahagia, namun ada 5 hal yang membuat kita nggak bahagia. Satu, tadi kita udah bahas tentang karena pekerjaan kita itu tidak direncanakan dengan baik. Yang kedua, karena faktor komunikasi kita nggak jelas kepada tim kita. Yang ketiga adalah karena kita salah mendelegasikannya. Dan yang keempat adalah karena kurangnya pengawasan, kontrol, monitoring, ataupun evaluasi. Nah, evaluasi ataupun pengawasan ini harusnya ada 2, dari internal ataupun dari dalam diri kita, ataupun dari eksternal. Kalau dari dalam diri kita, maka itu sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperhatikan, mengetahui isi hati kita, mencatat. Kita punya malaikat di kiri kanan, raqib atid, mencatat segala aktivitas kita. Dan itu nanti saat di padang mahsyar kita akan dapat catatan amal kita. Semoga insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kita mendapatkan buku catatan amal itu dari tangan kanan. Artinya apa? Artinya kita banyak melakukan kebaikan. Semoga na'udzubillah min dzalik, kita tidak menerima catatan amal kita itu dari tangan kiri. Kalau kita menerima dari tangan kiri artinya apa? Kita banyak melakukan keburukan. Semoga kita menerimanya dari tangan kanan. Dicatat. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah memperhatikan, Allah menyaksikan segala hal yang kita lakukan, ada malaikat raqib atid mencatat amal baik dan amal buruk kita, itu sudah terinternalisasi dalam diri kita, maka secara otomatis kita ini memiliki pengawasan yang sangat luar biasa. Dan kita punya kesadaran itu. Kita pasti nggak akan melenceng, kita pasti akan melakukan kebaikan, kita nggak akan curang, kita nggak akan berbuat jahat, kita nggak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengawasan internal. Nah, bagaimana kalau pengawasan eksternal, pengawasan yang dari luar? Pengawasan yang dari luar ini muncul karena kita membuat sistemnya. Kita membuat laporan keuangan, kita membuat laporan harian, kita membuat laporan mingguan, kita membuat laporan bulanan. Ada RUPS kalau itu sebuah perusahaan, rapat umum pemegang saham. Ada audit juga ada audit operasional, ada audit keuangan, ada audit legal, ada audit manajemen. Bahkan yang luar biasa, kita spot pengawasan on the spot. Kita langsung hadir, ngawasin, quality control. Nah, kalau itu kita lakukan, di samping kita ada pengawasan internal dari dalam diri kita, karena kesadaran dalam diri kita, di samping juga ada pengawasan eksternal, maka ini membuat sebuah kombinasi yang baik, sehingga hasilnya juga akan optimal. Dengan pengawasan itulah, hasil kontrol itu, hasil kita sidak penyelidikan langsung ataupun ngecek langsung, maka temuan-temuan kesalahan, kejanggalan-kejanggalan, ataupun ada human error begitu ya, itu kita bisa cepat ketahui dan cepat untuk diselesaikan. Agar apa? Agar target dan tujuan kita itu senantiasa bisa on track apa yang kita lakukan itu. Terbayang tidak kita bekerja dari rumah seperti ini ataupun di kantor, kita ngetik, ngeprint hasilnya itu nggak ada pengecekan, asal tanda tangan saja sebuah surat, kemudian besoknya dikirim, ternyata ada kesalahan, halamannya salah, pasti nggak akan sampai, betul? Itu hanya surat saja. Atau boleh jadi kita harus ngirim uang, mungkin gaji karyawan ditunggu oleh anak istrinya, boleh jadi di Jawa Tengah, di Jogja, ataupun di Jawa Timur, kita salah ngirim, salah rekening, tidak ada kontrol, ini nomor rekeningnya benar atau benar, ini rekeningnya salah, jumlahnya apakah sudah atau benar. Nah, kalau hal seperti itu sederhana, itu nggak bisa kita lakukan, nggak kita bisa awasi, nggak kita bisa cross check, maka hampir dipastikan kita bekerja nggak akan baik, nggak akan bisa dengan bahagia. Pasti banyak kesalahan. Pengawasan, evaluasi, monitoring dan kontrol adalah untuk menghindari
kesalahan di tengah jalan apabila itu seiring dengan berjalannya waktu bisa saja terjadi. Nah, terakhir adalah faktor yang membuat pekerjaan kita tidak bahagia adalah karena tidak ada pemimpin atau lemahnya seorang pemimpin. Padahal faktor kunci sebuah keberhasilan dalam sebuah organisasi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan adalah faktor pemimpin. Biasanya kalau ada yang salah dalam suatu instansi atau lembaga, yang pertama kali diganti siapa? Pemimpinnya. Kenapa? Karena pemimpin itu sebagaimana lokomotif yang menentukan gerbongnya itu mau dibawa kemana. Lokomotif ke utara, gerbongnya ke utara. Lokomotif ke selatan, gerbongnya juga akan ikut ke selatan. Kepala keluarga juga sama, akan nakoda. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, seorang pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Ini luar biasa nih, pelayan bagi kaumnya. Sehingga seorang pemimpin itu, seorang manajer, seorang direktur, seorang pimpinan perusahaan itu sebenarnya adalah melayani timnya, melayani anak buahnya, agar mereka bisa mengeluarkan energi, mengeluarkan kemampuannya secara optimal, sehingga apa? Sehingga apa yang mereka targetkan, apa yang menjadi cita-cita perusahaannya bisa dicapai secara bersama-sama. Pelayan bagi umatnya. Sebagaimana kita masuk ke restoran, maka seorang pelayan itu pasti akan memprioritaskan tamunya, menanyakan apa keperluannya, apa yang dipesan, berapa banyak, kemudian waktunya apa, apakah airnya sudah cukup hangat atau tidak, jenis makanannya apakah pedas atau tidak. Seorang pelayan harus tahu betul karakter dari yang dilayaninya. Seorang pemimpin yang hebat, dia bukan bosi, dia bukan ingin dihargai, diakui sebagai seorang pemimpin, tapi dia sebagai seorang ayah yang harus siap menerima keluh kesah curhat dari seorang anaknya. Dia harus siap juga sebagai teman ataupun sahabat dari teman-temannya. Agar apa? Agar bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh teman-temannya. Boleh jadi dia juga harus sebagai seorang adik ataupun kakak yang bersedia meminta maaf jika terjadi kesalahan. Ataupun dia seseorang yang memiliki kepribadian yang hebat, yang siap untuk menerima kritikan, saran, ataupun koreksi dari timnya. Pemimpin seperti ini biasanya sangat dinamakan oleh karyawannya. Kehadirannya akan dinanti, motivasi dan nasihatnya senantiasa akan ditunggu-tunggu. Seorang pemimpin yang hebat tergantung dari seberapa besar pengaruhnya dia bisa mempengaruhi dari timnya. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang hebat. Penulis buku 100 orang-orang berpengaruh di dunia, Michael Hart, menobatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang nomor 1 di antara 100 orang. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat luar biasa. 23 tahun berdakwah, berubah jazirah Arab yang awalnya dari kegelapan ke arah yang terang benderang dalam cahaya Islam. 14 abad yang lalu sampai sekarang diikutin oleh pengikutnya, umat Islam termasuk kita. Dan Masya Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, Rasulullah Muhammad SAW detil mengajarkan kepada kita. Dan untuk itulah seorang pemimpin melayani keperluan dari umatnya. Sangat memikirkan kondisi umatnya. Sangat terasa berat yang ditanggung oleh umatnya. Dan siap berjuang di tengah-tengah umatnya. Senantiasa motivasi. Sahabat MKTV, jangan terlena. Pekerjaan 8 jam, 6 jam yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Namun kalau nggak bernilai ibadah, tidak menjadikan kita bahagia, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Boleh jadi gaji besar, uang banyak, harta melimpah dari tempat kita bekerja. Namun kalau hati kita kering, hati kita kosong, kita nggak merasakan kebahagiaan, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Baik, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama di Beranda Inspirasi ini dalam tema 5 hal yang membuat pekerjaan kita tidak bahagia, yang membuat kita tidak bahagia
di pekerjaan kita. Kita ketemu di episode mendatang dalam acara yang sama. Insya Allah, saya Gatot Kuntakumara beserta kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.